berkaitan dengan yang sering dikatakan orang-orang, resolusi ataupun juga evaluasi dan hal sejenisnya. Untuk saat ini, insya Allah kita akan dibersamai oleh Zidna sebagai host dengan yang sering dikatakan orang-orang untuk akan bersama Bunda. Baik, mohon izin Bunda dan teman-teman untuk mari kita berdoa membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan banyak berkat, dengan harapan semoga dengan berkat tersebut semakin erat hubungan silaturahim, semakin erat hubungan orang tua dan putra dan putri, semoga semakin luas sebagaimana yang tadi disebutkan sebagai tujuan daripada forum ini, semoga semakin luas wawasan kita, wacana kita, insight kita, dan menambah pelajaran dalam mengalami kehidupan. Alhamdulillah wa kullinatin salihah. Allahumma ala syekhina wa syeikhikum wa mu'allimina wa mu'allimikum wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, karena ini modelnya kisah, jadi tidak ada biasanya kita kan kalamu qadi mulai. Jadi insya Allah langsung saya sampaikan kepada Zidna. Teman-teman yang berkenan boleh open video ya. Jadi kayak anggapannya kita lagi di rumah di ruang tengah sambil ngobrol-ngobrol insya Allah. Monggo Zidna. Terima kasih Mas Huda. Mungkin agaknya tadi kita kurang briefing. Yang awalnya harusnya Al-Fatihah dulu. Saya kira tadi mulainya dari awal kalamun. Oke, baik. Mulanya kita sapa dulu teman-teman Ami Bunda di Rumah Genteng. Bunda, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini di situasi kayak gini rasanya mendengar kabar sehat itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Ya, harapannya kita semua selalu dilindungi dengan perlindungan Tuhan. Baik, teman-teman. Zidna, maaf nyela mikrofonnya agak gerebek-gerebek ya di Usada. Oh gitu. Gimana? Much better. Sudah? Siap. Oke, makasih Mas Sudah. Oke, mungkin kita langsung saja ya dengan diawali dengan Bunda mungkin akan menyampaikan sebuah topik yang sangat luar biasa yang berkenaan dengan refleksi kita di tahun sebelumnya, kemudian gimana cara kita menghadapi atau ya mencatat resolusi yang ingin kita capai di tahun selanjutnya. Baik Bunda, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah ini seru banget loh ya. Tapi ya oke, saya akan coba bicara kepada teman-teman, meskipun saya nggak yakin apa yang akan saya sampaikan ini nanti akan jadi hal baru ya buat teman-teman. Saya nggak yakin itu, tapi saya akan tetap coba nyampaikan ini ke teman-teman. Seperti tadi yang sampaikan sama Mas Susada bahwa pandangan-pandangan saya mungkin akan sangat berbeda dengan pandangan-pandangan Pak Dayat. Pak Dayat juga dengerin nih sekarang, karena kepo aja pengen tahu katanya. Ya nggak apa-apa. Tapi saya bilang, ayo pisah ruangan, biar saya nggak grogi. Dan ya mungkin pandangan-pandangan saya akan sedikit berbeda, tapi barangkali juga saya banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran beliau. Hanya kalau nanti ada hal yang tidak sama atas apa yang saya pikirkan dengan apa yang beliau biasa sampaikan, teman-teman bisa diskusi lagi dengan beliau kapan-kapan, kira-kira begitu ya, supaya tidak ada hal-hal yang mengganggu di teman-teman. Sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, barangkali juga apa yang saya sampaikan adalah hal yang sangat biasa bagi teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah pernah kuliah, sudah lulus sarjana, sudah banyak bergaul dengan orang-orang di luar sana. Mungkin apa yang saya sampaikan juga nggak akan banyak ngaruh. Nah, tapi karena pagi ini saya diminta untuk ngobrol, ya kita ngobrol aja, ngobrol receh.
Saya bilang sama teman-teman Lazwardi, besok yang mau ikut receh-receh, gabung nih ke sini. Ini suaranya tuh terdengarnya di telinga saya tuh sama dengan sekarung koin jatuh. Jadi kerincing-kerincingnya sangat receh banget. Ngomong-ngomong, saya diizinkan share screen, bisa? Bisa langsung Bunda. Hah? Iya kah? Oke. Nah, sebentar, semoga nggak hilang. Nggak. Nah. Oke, bisa dilihat? Nah, kan judulnya aja sereceh itu gitu. Baik teman-teman, kita akan bicara tentang hari yang akan datang dan sesuatu yang sudah kita lalui gitu kan ya, yang ingin kita diskusikan pagi ini. Kita mau ngomong esok dan lalu, tapi sungguh saya tidak ingin melupakan apapun dari yang sudah lalu. Nah, kita akan mulai dengan ini. Kemarin juga saya pakai waktu saya bicara di teman-teman jagoan Banyuwangi. Saya bicara tentang ini dengan konteks yang berbeda. Nanti teman-teman boleh tulis di kolom chat ya, apa yang menjadi pandangan teman-teman atas hal ini. Mudah-mudahan ini bisa dibaca. Saya rasa semua orang pernah ngalamin ini. Pada suatu hari, saya memasuki ruang kuliah. Dosen favorit saya mengumumkan hasil ujian kami. Ini adalah mata kuliah yang sangat saya sukai, dan beliau adalah dosen yang paling saya kagumi. Saya mendengar nama saya disebut, juga nilai yang saya peroleh. Saya memperoleh nilai C+. Saya merasa sangat kecewa di hadapan semua teman kelas, nama saya disebut, dan saya hanya mendapatkan nilai C+. Hari ini saya keluar kelas dengan perasaan sangat frustasi. Saya menelepon teman-teman, menelepon sahabat-sahabat, membuat janji temu, karena saya ingin sekali segera menceritakan kekecewaan saya. Nah, silakan teman-teman bisa tulis tuh di kolom chat. Seandainya teman-teman adalah orang yang mengalami hal ini, teman-teman adalah saya dalam cerita itu, apa yang akan teman-teman sampaikan kepada orang yang teman-teman temui? Seandainya teman-teman adalah saya dalam cerita itu, dan udah ketemuan nih sama orang-orang yang ditelepon, apa yang mau disampaikan? Tulisnya di situ, biar saya bisa lihat. Oke, silakan. Sekarang, nggak nunggu minggu depan. Jadi, apa yang mau disampaikan? Pas sudah ketemu, apa yang mau diomongin? Soal kekecewaannya dapat nilai C+ itu. Silakan mengetik. Ini lama sekali ya, saya tidak ada nilainya kok. Tidak ada, kan udah lulus sekolah semua nih. Silakan. Silakan. Saya menyesal banget. Kecewa dalam diam. Yuk, apalagi? Ini orangnya banyak nggak? Ada 10 orang nih, masanya gitu yang nulis. Hai teman-teman, saya tunggu. Apakah itu terlalu sulit untuk diketik di sini? Baiklah, kalau begitu pertanyaan yang kedua juga pertanyaan yang pertama tidak ingin diketahui jawabannya. Saya akan berikan 10 pertanyaan kalau pertanyaan yang kedua juga tidak dijawab. Pertanyaan yang kedua, seandainya teman-teman adalah orang yang diajak bicara, apa yang akan teman-teman katakan? Ulang ya, seandainya teman-teman adalah orang yang diajak bicara sama orang yang tadi kecewa, apa yang akan teman-teman sampaikan? Jilbabku menceng-menceng ya. Yuk. Anda jangan ghosting ya. It's okay, terkadang kita merasa kecewa dan perasaanmu itu valid, besok kita coba lagi ya, oke? Yang lain. Tetap semangat, masih ada kesempatan untuk berjuang lagi. Ya, terus. Ikrimah, Rahmanini, Zidna. Don't give up. Ayo. Semakin banyak gagal, semakin dekat dengan keberhasilan. It's okay. Masih bisa diulang. Ya.
Ya oke, jawabannya keren-keren. Tapi kenapa tadi pas ditanya, pas jadi saya nggak ada yang mau ngaku ya? Takut ketahuan. Enggak lah, ini sesuatu yang sangat manusiawi lah teman-teman. Artinya kalau kita sedang kecewa, lalu kita menyampaikan kekecewaan kita, itu kan sesuatu yang sangat manusiawi ya. Misalnya kita ngomong, bisa sih saya dapat nilai segitu, padahal kan ini pelajaran favorit saya, padahal kan ini guru nih, guru yang saya paling suka gitu. Kok bisa ya saya dapat nilai C? Atau kita ngomong, apa karena saya kurang belajar ya sehingga saya dapat nilai ini? Atau kita akan bicara, dosennya salah kali ya ngasih nilai ya, sampai saya bisa dapat nilai ini. Itu kan sangat manusiawi sekali. Atau kita pas ketemu kita juga bisa ngomong, orang lain yang nggak belajar aja bisa dapat nilai A. Kok bisa ya aku dapat nilai C? Dan sebagainya lah, omongan-omongan yang biasa kita sampaikan ke orang-orang pada saat kita dalam kondisi yang kecewa. Lalu orang yang kita ajak bicara juga biasanya akan memberikan jawaban seperti yang disampaikan teman-teman itu, atau jawaban-jawaban yang yang kurang lebihnya begini. Masih bagus kamu dapat nilai C daripada nggak lulus, kira-kira gitu ya. Ada juga orang yang kita temuin tuh jawabnya gitu, masih bagus kamu dapat nilai C daripada yang nggak lulus. Yang dapat nilai C loh bukan cuma kamu, banyak yang dapat nilai C selain kamu misalnya. Tapi terus ada juga yang ngomong, udah deh, ayo minum coklat aja, ayo ngopi aja, ayo kita dengerin musik aja, ayo jalan-jalan aja lah, lupain misalnya. Itu juga banyak yang ngomong kayak gitu tuh banyak. Memang sesuatu kan tergantung cara kita memandang gitu ya. Sesuatu tergantung cara kita memandang. Orang bilang kita punya dua mindset. Ada yang disebut dengan fixed mindset, di mana kita menerima sesuatu itu sebagai hal yang baku, kita melihat sesuatu sebagai hal yang baku. Ya udah, cuman segitu ya udah. Terus kita ngomong, wis lah, semangat aja, lain kali bisa kita diulang, ya bisa diulang. Itu kalau mungkin orang pikirannya berbeda. Kemudian ada juga orang yang memandang sesuatu itu dengan cara menganggap bahwa kita memang nggak pernah lulus, kita memang harus terus belajar. Itu kalau orang punya growth mindset, gitu ya disebutnya. Orang yang mindsetnya tidak tetap, gitu. Orang yang selalu melihat sesuatu memang harus terus dilakukan, bahwa belajar itu ya terus, nggak ada lulus-lulusnya, bahwa kita nggak selesai hanya dengan punya ijazah, kita nggak selesai hanya dengan sarjana, kita nggak selesai hanya dengan udah cukup itu saja, tapi bagaimana kita terus melakukan sesuatu berkali-kali setiap hari, berkali-kali setiap hari. Maka teman-teman, bagi saya situasi seperti ini dan apa yang kita lakukan bersama dengan orang-orang di luar sana yang masih dalam tanda kutip hal yang sangat manusiawi, kembalinya tetap sama kita. Kita mau bagaimana melihatnya, gitu kan? Termasuk melihat masa lalu yang sudah kita lewati. Saya rasa itu sama, bahwa dalam prosesnya kita pernah dapat ujian dari Tuhan, lalu kita mendapat nilai yang tidak baik, kemudian atau kita pernah tidak mengerjakan ujian dari Tuhan sehingga kita tidak lulus, itu saya rasa juga harus kita lihat dengan pakai growth mindset gitu, melihat bahwa ya kita memang manusia biasa, bukan manusia setengah dewa atau manusia pura-pura dewa, gitu kan? Jadi ya kita akan tetap mengalami itu sampai kapanpun saya rasa. Bahkan kalau mau jujur, orang di tingkat tertinggi pun, di tingkat tertinggi dalam pandangan agama, siapapun, nabi atau apapun lah, itu kan akan tetap mengalami situasi seperti ini. Pernah dapat nilai C+ dari Tuhan. Itu sebabnya ada ujian-ujian yang dilalui oleh para nabi juga, ada teguran-teguran yang diberikan yang akhirnya menjadi firman, saya rasa begitu. Kalau ini pandangan ini salah ya nanti diskusinya sama Pak Dayat. Tapi saya melihat ini seperti itu. Kan teman-teman bisa ngecek ya, kisah gitu. Misalnya pernah Nabi Muhammad juga dapat teguran. Itu artinya ujiannya nggak lulus, dapat nilai C+. Lalu beliau melakukan perbaikan, gitu kan? Itu sebabnya ada ayat yang awalnya menerangkan begini dan kemudian dibetulkan menjadi begini. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Kenapa ini? Tar. Ini lupa nggak di dia. Kenapa kita harus evaluasi diri? Enggak. Bukan, mohon maaf. Nah, nih. Loh, ini apa yang terjadi? Apa ini terlalu lambat begitu sehingga, nah udah.
Mengapa kita harus evaluasi diri? Kalau saya sih jawabnya ada empat karena. Kenapa kita harus evaluasi diri itu ada 4 karena. Itu saya. Teman-teman bisa berbeda dengan saya. Yang pertama bagi saya kita harus evaluasi diri itu karena kita telah berjanji. Kita udah pernah janji. Janji di suatu masa di mana kita saat itu hanya berdua saja dengan Tuhan. Itu saat kita akan ditiupkan roh. Menurut saya begitu ya. Itu adalah janji pertama kita. Janji manis kita kepada Tuhan yang pertama kali itu adalah saat Tuhan hendak meniupkan roh kepada kita. Mudah-mudahan saya benar. Pada saat itu kita diminta bersaksi, kamu akan ditiupkan roh dan kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu. Tuhan yang akan menjadikanmu. Tuhan yang akan memberimu kehidupan. Tuhan yang akan memberimu jiwa, gitu ya. Nah, kemudian kita menjawab, Qalu bala syahidna. Ya, aku janji, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Nah, janji itu kan harus dipenuhi ya. Kita udah berjanji bahwa kita mengakui bahwa Tuhan adalah zat yang telah menjadikan kita. Berarti apa-apa yang beliau haruskan, beliau inginkan dalam hidup kita, ya sudah sepatutnya kita penuhi. Dan karena itu kita melakukan evaluasi. Mungkin sepanjang hidup yang kita lakukan kemarin, ada janji-janji yang belum kita penuhi. Gitu. Sehingga ya harus kita bayar bulan berikutnya, tahun berikutnya, hari berikutnya, waktu berikutnya. Yang kedua, karena kita memang hanya manusia saja, manusia biasa, bukan manusia setengah dewa, yang wajar melakukan banyak ketidakwajaran. Teman-teman, saya rasa sudah sering ya dapat pelajaran ini dari Pak Dayat ya. Misalnya, satu ajaran yang mengatakan bahwa kita ini tuh diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Fi ahsani taqwim. Diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Tetapi kita ini juga sekaligus tempat salah dan lupa, gitu ya. Tempat orang ngelakuin kesalahan. Loh, kita ini diciptakan sebaik-baiknya bentuk. Itu harus kita akui, kita sadari karena itu memang benar, itu firman. Dan firman yang lain juga menyebut bahwa kita ini diciptakan tempat salah dan keliru, lupa, melakukan dosa dan sebagainya. Ya karena kita memang manusia, itulah predikat tertinggi dan termulia yang kita miliki menurut saya. Sehingga dari situ kemudian kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berdekat-dekatan dengan Tuhan dengan cara memohon maaf, kita bisa berdekatan dengan Tuhan dengan cara melakukan kebaikan, kita bisa berdekatan dengan cara melakukan banyak manfaat. Itu karena predikat kita sebagai manusia saja, bukan manusia setengah dewa atau manusia pura-pura dewa yang kemudian menjadi sombong dan tidak mau berdekatan. Kira-kira begitu. Nah, mari kita lihat apakah kemarin itu tiba-tiba mendeklar atau mengubah diri kita seperti seorang hero yang hanya dengan sekali pencet terus kita jadi setengah dewa atau bahkan pura-pura jadi dewa. Lalu bilang aku udah baik, aku selama ini udah jadi orang baik, nggak ada kurang-kurangnya. Itu kalau kita merasa setengah dewa atau pura-pura jadi dewa. Hanya kebaikan yang aku lakukan sepanjang hidupku, itu kalau kita merasa kita menjadi manusia setengah dewa. Kalau saya secara pribadi nggak mau kayak gitu. Saya mau jadi manusia aja. Manusia yang diciptakan sebaik-baik bentuk dan melakukan kesalahan. Supaya dengan begitu saya bisa melakukan banyak kebaikan. Supaya dengan begitu saya masih punya alasan untuk memohon. Supaya saya masih punya alasan untuk terus berbuat baik. Itu saya. Teman-teman boleh beda. Kemudian yang ketiga, karena hidup memang ada caranya, gitu ya. Karena hidup memang ada caranya. Ada orang bilang, ya udahlah ngalir aja, gitu kan? Ngalir kayak air, gitu kan maksudnya. Tapi coba mari kita lihat, air mengalir juga ada caranya, ya kan?
Siapa yang bilang air mengalir nggak ada caranya? Air mengalir itu ada caranya. Orang yang pernah belajar pasti tahu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kira-kira gitu kan ya? Nah, nggak ada air mengalir semaunya, itu nggak ada. Dan bahkan kita juga bisa belajar dari omongan kita itu. Omongan yang sering kita agung-agungkan sebagai bentuk kepasrahan. Udahlah, jangan banyak aneh-aneh. Wis, hidup tuh ngalir aja. Loh, kamu nggak tahu? Air ngalir itu juga ada caranya, Bambang. Kasih tahu kayak gitu. Enggak sih? Loh, air ngalir ada caranya. Coba perhatikan teman-teman. Air ngalir di sungai, misalnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu udah umum, mafhum, semua orang tahu. Ketika air mengalir dari sungai, ada batu-batu besar, ada batu-batu kecil, dia pasti akan mencari cara bagaimana supaya dia tetap ngalir. Bukan terus berhenti, dia akan cari cara melewati sela-sela batu misalnya. Bahkan kalau seandainya dia ada di suatu tempat yang tinggi, dia akan memutuskan untuk terjun misalnya, yang kemudian kita sebut sebagai air terjun atau apa, saya nggak tahu lah. Gimana kalian lebih tahu apa yang bisa menjelaskan ini secara teorinya gitu ya. Cuman saya mau menyampaikan itu. Dan ketika air itu mengalir di depan rumah kalian, di got-got atau di gorong-gorong rumah kalian, lalu di dalamnya banyak sampah, ya kan? Maka dia tidak bisa punya tempat untuk mengalir lagi dan jadi banjir, dan itu merugikan orang lain. Kita juga sama, hidupmu kalau mau semau-maunya ya kamu akan merugikan orang lain. Kayak air mengalir yang kamu ngomong-ngomongin itu. Kayak air ngalir yang kamu bicarain, yang nggak akan ada manfaatnya, yang akan meluber kemana-mana, membasahi orang, membuat orang susah, membuat jadi bencana. Itu kalau kamu hidup nggak pakai cara. Kira-kira begitu. Ya air ngalir, ya hidup ngalir, tapi pakai cara. Pakai cara. Karena udah diajarin, ada caranya. Ada caranya kita menjalankan hidup. Sama, kita juga sama. Kalau hidup yang kita jalani tidak pakai cara, lalu ada banyak hal dalam hati kita, kesombongan, hasut, dengki, ketidakbaikan, ya itu akan jadi sumbatan-sumbatan yang membuat ngalirmu tadi tuh nggak lancar gitu kan. Ngalirmu nggak lancar dan akan jadi banjir. Kalau udah banjir ya kamu akan kemana-mana, hidupmu akan nggak jelas juga. Gitu. Kira-kira seperti itu. Dan mestinya memang kita tidak tersesat, teman-teman. Mestinya kita tidak tersesat, karena jalan yang disediakan untuk kita itu adalah jalan yang lurus. Dan itu sudah kita baca berkali-kali setiap hari, lebih dari 7 kali dalam sehari semalam. Kita bilang, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang disediakan oleh Tuhan itu adalah jalan yang lurus. Berarti hidup pakai cara. Boleh ngalir, tapi ada caranya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam perjalanan hidup terus kemudian kita menemui orang-orang yang misalnya membuat apa ya, lingkungan kita menjadi tidak baik, menghasilkan atmosfer yang nggak baik bagi kita, kemudian ya dia mungkin ada perasaan-perasaan yang nggak senang terhadap kita, ada rasa iri, ada rasa dengki, ada hasut, ada ngomongin kenapa kamu harus hidup dengan cara kayak gitu, padahal begini aja enak dan seterusnya. Ya itu karena kita manusia tadi, karena manusia saja yang diciptakan dari tanah. Kalau ada kira-kira orang yang nggak benar, yang hasut, yang iri dan dengki, mungkin kualitas tanahnya berbeda. Mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa, jadi makanya bikin heboh. Kira-kira gitu ya. Gitu kan, jadi ya udahlah, kita manusia saja, makanya kita harus evaluasi setiap hari, karena kita banyak melakukan ketidakwajaran, dan itu adalah firman. Kemudian ya hidup ada caranya. Yang paling terakhir, teman-teman, kenapa kita harus evaluasi? Itu karena Tuhan memanggil kita kembali. Ingat ya, tadi saya menyampaikan yang pertama bahwa yang berjanji kepada Tuhan itu adalah jiwa, ya kan? Yang ditiupkan kepada jasad itu adalah ruh. Yang diajak bicara itu jiwa. Maka yang dipanggil kembali itu juga jiwa, bukan badan. Yang dipanggil untuk kembali berdua saja. Ada saatnya Tuhan ingin kita kembali. Di mana? Di tempat saat kita hanya berdua saja mengucapkan janji itu. Dan yang kembali itu adalah jiwa. Maka yang dipanggil adalah, ya ayah Tuhan, nafsul mutmainnah. Bukan badan yang dipanggil, nafsu, jiwa yang dipanggil. Nah, jiwa yang dipanggil itu yang diinginkan oleh Tuhan adalah nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang seperti saat pertama kali ditiupkan. Mari kita coba lihat, kita sekarang udah berjiwa seperti apa. Yang ada dalam diri kita itu jiwa yang bagaimana.
Apakah yang masih ada amarah, apakah yang masih ada benci, apakah yang masih ada ketidakjujuran, apakah masih ada kesombongan di dalamnya. Itu bukan jiwa yang pertama kali ditiupkan, dan bukan itu yang diinginkan untuk kembali. Itu sebabnya kita memang harus evaluasi setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Oke. Aduh, udah habis waktunya belum? Oke teman-teman, bagi saya cukup menjadi manusia saja, bukan manusia yang setengah dewa atau manusia yang pura-pura dewa. Udahlah, nggak usah sok-sok bilang, ayo jadi kayak aku, atau bagaimanalah, datanglah padaku, aku akan membahagiakanmu. Mohon maaf, Anda siapa? Gitu ya, udahlah, ayo nggak kayak gitu juga gitu. Ayo kita bersama-sama mengakui posisi kita itu manusia, gitu. Manusia, kita harus, ya memang banyak melakukan hal. Oke, saya percepat ya, takutnya nggak ada waktu buat diskusi. Bentar. Kenapa ya? Saya kok, mohon maaf, ini lemot ya, kenapa ya? Ini udah nomor 6 tapi nggak geser juga. Oke, loh. Baiklah. Nah, bagaimana jika begini teman-teman? Ini saya dengarkan tadi malam dari Pak Quraisyihab ya. Bagaimana kalau kita begini aja? Yang pertama, hijrah itu adalah move on dari ketidakbaikan menuju kebaikan. Udah itu aja, nggak usah yang aneh-aneh gitu ya, nggak usah yang berlebihan. Bagi saya ini seperti ini itu udah sangat luar biasa. Kita move on dari ketidakbaikan menuju kebaikan. Dari mana mulainya? Dari ketidakbaikan yang paling tidak baik dalam hidup kita, bukan dari hidup orang lain. Dari ketidakbaikan yang paling tidak baik dalam hidup kita, bukan dari hidup orang lain. Kita tuh punya daftar ketidakbaikan banyak, boleh kita prioritaskan. Mana ketidakbaikan yang paling tidak baik? Ayo kita mulai dari situ aja. Gitu. Bukan dengan melihat catatan orang lain. Kalau kemarin ada yang ikut kajian Ustadzah, pasti dengar yang kayak gini bunyinya. Setiap orang punya ujian, dan kita tidak perlu mengerjakan ujian orang lain. Kita kerjakan aja ujian kita sendiri, gitu. Kita punya banyak sekali PR yang harus kita kerjakan, yaitu ketidakbaikan kita. Udah fokus, nggak usah ngomongin orang. Dia kok masih belum berjilbab ya? Dia kok masih kayak gitu ya? Dia kok nggak sholat ya? Itu biar dikerjain dia sendiri. Ayo kita kerjain kerjaan kita. Kemudian yang kedua, cara move on yang terbaik bagi saya adalah menjadikannya sebagai kenangan. Makanya saya tadi bilang saya nggak ingin melupakan apapun. Ketidakbaikan yang pernah saya lakukan itu adalah kenangan yang darinya kita belajar. Gitu. Bukan kebencian yang kemudian menjadi dendam. Terus teman-teman menjadi dendam ibadah. Nanti tanya Pak Dayat, ada yang disebut sama Gus Bah itu nafsu beribadah. Itu juga nggak baik. Sesuatu yang kita lakukan bukan karena kita punya kesadaran untuk melakukan kebaikan, tapi karena kita dendam. Nah itu mungkin bisa diantisipasi atau ditengok lagi ya. Kalau di sini kita ngomong soal intensinya, gitu kan. Ayo dilihat apa sih sebenarnya. Karena dia udah jadi kenangan yang kita darinya bisa belajar. Kalau saya boleh ngomong dari kesalahan yang kemudian jadi pengetahuan dan dari kegagalan yang kemudian jadi peluang, gitu. Dari kesalahan yang kemudian jadi pengetahuan dan dari kegagalan yang kemudian menjadi peluang. Nah, kita melakukan kesalahan itu kan kemudian jadi tahu ya, oh kalau begini ternyata nggak enak ya, yang enak mungkin begini. Nah itu pengetahuan. Itulah sebabnya sesuatu yang udah lewat nggak harus kita dendam-dendamin, nggak harus kita benci-benci. Udah jadi kenangan aja yang darinya kita belajar. Kemudian yang ketiga, hijrah itu bagi saya adalah istiqomah. Istiqomah itu bukan totalitas, tetapi konsisten. Itu yang paling penting. Udah deh, mulai hari ini aku mau puasa, mau begini, mau begitu, mau begitu. 10 daftar kita buat, tetapi cuman sekali-kali. Bagi saya itu jauh lebih nggak baik. Akan lebih baik kita selesaiin 2 hal, tetapi istiqomah, konsisten kita lakukan. Itu menurut saya makna yang paling berarti. Dari ketidakbaikan yang kita punya, kita akan mencoba untuk jadi baik. Sekian banyak kita pilih 2 atau 3 darinya, kemudian kita konsisten mengerjakan. Saya rasa itu jauh lebih baik daripada kita coba ambil semua, tapi ternyata juga nggak dapat semuanya, karena akhirnya kita tidak mengerjakannya secara konsisten. Ya. Yang terakhir, teman-teman, nanti pada akhirnya Tuhan tidak akan bertanya pada kita 5 tambah 5 sama dengan berapa. Tuhan nggak akan tanya itu. 5 tambah 5 sama dengan berapa? Itu kayak tadi saya bilang, itu fix mindset banget gitu kan. 5 tambah 5 sama dengan 10 gitu. Tuhan tuh akan bertanya, 10 diperoleh dari mana? 10 itu diperoleh dari mana?
Bisa aja dari 1 miliar dikurangi 9 sekian puluh gitu kan, yang trennya 90, atau dari sesuatu yang berkurang dari 100 dikurangi 90, atau bahkan dari sesuatu yang bertambah dari 2 ditambah 8, dari 3 ditambah 7 dan seterusnya. Nah, itu yang harus teman-teman pegang. Nggak harus kita mengikuti sesuatu yang sangat saklek menurut saya, tapi ada banyak jalan yang bisa kita lalui, ada banyak jalan yang bisa kita tempuh, ada banyak hal yang bisa kita perbuat, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan kebaikan. Jadi jangan sedih kalau hanya satu kebaikan tidak bisa kita lakukan, ada banyak hal kebaikan lain yang bisa kita lakukan. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke ya. Nah, sesulit itukah bersyukur hingga harus menyakiti orang lain? Ini saya kira pesan saya nih sebelum saya menyelesaikan obrolan kita. Jadi kadang ada orang yang kenapa ya sampai harus nyakitin orang lain? Kenapa sampai harus membuat orang lain benci? Kenapa harus menebar kebencian? Kenapa sampai harus membuat orang lain merasa nggak nyaman? Apa sesulit itu bersyukur? Kan sebenarnya gampang banget ya. Gampang banget tuh maksud saya, ya udahlah, kamu kan udah dapat apa yang kamu inginkan sebenarnya, semuanya. Kamu bisa hidup di dunia ini sudah sesuatu yang luar biasa kamu dapat gitu. Dengan keadaan yang lengkap, dengan kaki, tangan, semuanya, kamu bisa berpikir, bahkan kamu bisa menyakiti orang lain, itu kan sesuatu yang seharusnya bisa membuat kamu berpikir panjang. Gitu. Sampai kamu punya pikiran licik, sampai kamu punya pikiran aneh, itu kan sesuatu yang seharusnya bisa membuat kamu banyak berpikir. Membuat kita berpikir, dan bersyukur sebenarnya nggak sesulit itu sampai harus kita nyakitin orang lain menurut saya. Ya asal kita menyadari saja bahwa apa yang kita miliki ini adalah sesuatu yang memang sudah terbaik versi Tuhan kasih. Gitu. Itu aja. Oke, mari kita menjadi kita yang baru. Ini saya ambil dari beberapa referensi sih, bukan dari saya. Tetapi saya yang mengubah-ubah nomornya, karena urutannya ada yang berbeda-beda dan kalimatnya juga lain-lain. Tapi yang paling penting bagi saya adalah poin yang pertama, karena hari ini teman-teman selain mau refleksi juga mau setel intensi, gitu kan ya. Bagi saya yang pertama adalah itu, bersandar kepada Tuhan. Saya pernah dengar kalimat yang bunyinya begini, saya tidak takut, doa-doa saya tidak dikabulkan Tuhan. Saya hanya takut Tuhan memutuskan hubungan dengan saya, hanya karena saya terlalu sombong tidak pernah meminta. Saya mungkin bisa ulang ya. Saya tidak takut Tuhan tidak mengabulkan doa-doa saya. Saya hanya takut Tuhan memutus hubungan dengan saya hanya karena saya terlalu sombong dan tidak pernah meminta. Itu teman-teman yang harus dijadikan dasar. Jadi kalau kita mau berniat nih untuk bikin resolusi di tahun berikutnya, ayo kita bersandar sama Tuhan. Ditempatkan niatnya di sana. Kita lantunkan doa-doa, ini adalah harapan yang ingin saya capai, bukan sekedar ditulis di buku, bukan sekedar saya juga suka sih nulis di buku atau ditempel-tempel, tetapi yang paling penting bagaimana itu disandarkan pada Tuhan dalam bentuk yang lebih nyata, gitu kan? Kita baca doanya, kita sebut berkali-kali dalam doa kita sampaikan bahwa ya kalau tidak panjenengan mampukan, saya nggak akan sanggup nih menjalankan semua resolusi ini ya Tuhan, kira-kira gitu. Kalau nggak panjenengan beri saya kekuatan, kalau nggak panjenengan sayang sama saya, mungkin saya nggak bisa mencapai apa yang hari ini sudah saya tetapkan untuk saya lakukan di tahun depan, hatta itu sebuah kebaikan yang engkau wajibkan. Misalnya tahun ini saya inginnya bisa sholat secara istiqomah berjamaah, gitu kan? Itu sesuatu yang diwajibkan sama Tuhan dan sangat disarankan. Tetapi kalau itu hanya kita tulis dan tidak kita sandarkan, saya tetap merasa bahwa itu kurang. Gitu. Tetap harus kita doa. Ya Tuhan, saya mohon mampukan saya untuk bisa melaksanakan apa yang saya inginkan. Tahun ini saya ingin bisa sholat istiqomah secara berjamaah. Kalau bukan karena kasih sayang-Mu, saya tahu saya tidak akan sanggup melaksanakan ini. Itu bagi saya yang pertama, kayak gitu. Kemudian ya kita temukan nilai diri kita lah. Kita tadi sudah ngomong banyak, kita manusia, bukan berarti kita nggak punya kelebihan. Ada banyak kelebihan yang Tuhan berikan sama kita. Meskipun juga diiringi dengan dibersamai dengan kekurangan-kekurangan pada diri kita ya. Kemudian ayo kita bangga sama diri kita sendiri. Nggak usah banggain orang lain, tapi ayo kita bangga sama diri kita sendiri. Boleh kita banyak referensi, boleh kita lihat orang sebagai referensi untuk kita, tapi yang paling pasti kita harus ngomong, saya juga ada nih sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya, itu talent saya dari Tuhan yang saya banggain, dan karena itu saya bersyukur.
Bukan karena itu saya sombong, tapi karena itu saya bersyukur. Kebanggaan diri itu dibentuk untuk meningkatkan rasa syukur, bukan menghadirkan kesombongan. Ya. Kemudian mari kita tetapkan rencana, ya karena tadi hidup ada caranya teman-teman, kalau kita nggak bikin rencana, gimana nanti kalau di tengah jalan ada ini, kita harus bagaimana, itu harus kita tetapkan, dan saya tahu teman-teman paling tahu caranya. Kemudian ya bangun, ayo bangun, jangan cuma tidur untuk mewujudkan mimpi, nggak bisa kita hanya tidur-tidur aja, yuk bangun dan kita kerjakan apa yang menjadi angan-angan kita. Nah, saya rasa itu teman-teman semuanya, mari kita fokus memperbaiki diri, dan melihat mantap ke depan tanpa melupakan. Gitu, ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Saya stop share. Masya Allah, luar biasa sekali nih pemaparan dari Bunda hari ini. Ya, saya jadi banyak sekali mencatat poin-poin yang bisa jadi semacam aha moment buat saya gitu. Untuk evaluasi yang kemarin, kemudian apa yang harus di-setel intensi untuk yang kedepannya. Baik, saya tadi sempat melihat ada Pak Alfian dan juga Teacher Gardi. Ada Pak Alfian. Selamat datang. Alfian, selamat datang. Boleh dong kasih waktu buat beliau. Yuk. Monggo Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Alfian. Ada gambar saya? Mana? Nggak ada ya? Dipin. Nggak, kalau nggak kelihatan masa yang terlihat gambarnya Mbak Sita. Ya. Itu sudah kelihatan. Bentar, saya ini sambil sambil laporan screenshot laporan belanja. Saya belum belanja, sebentar lagi. Waktunya masih lama kan? Ya. Cari fotonya kok susah, padahal sudah foto. Saya terima kasih banyak bisa gabung di majelis ini ya, Mas Yusada ya. Tadi saya sudah buka sebenarnya jam 8, tapi nggak ada peserta sama sekali, artinya saya live lagi. Saya hanya ingin tertarik yang namanya receh itu kayak apa tau gitu, Pak. Ternyata receh beneran ya, Pak. Ya. Saya mohon maaf banyak tidak ikut secara utuh belum, karena ya banyak pekerjaan di rumah kalau hari Minggu gini yang harus sambil-sambil dan seterusnya. Tapi insya Allah saya bisa ngikuti. Akhirnya saya begini gitu loh maksud saya. Yang pertama, ada Mas Yusada nggak? Mas Yusada? Hadir Pak Alfian. Oh ya Mas Yusada. Ini Mas Yusada, saya akan banyak belajar ngaji soalnya dengan Mas Yusada. Receh atau enggak itu melihat orang yang memandang itu receh apa enggak gitu. Bu Nunung boleh menganggap receh, tapi ternyata kan enggak receh gitu loh. Enggak receh gitu ya. Saya senang mengikuti ini. Saya pikir majelis-majelis ini saya nggak tahu ini rutin apa enggak, ini ada rutin apa enggak gitu loh. Nggak apa-apa, saya melihat ini ada Mbak Susi, kalau dari Nasuardi baru gabung tadi. Artinya begini, kalau majelis begini nunggu ditutup tahun, di awal tahun rasanya kok rugi. Seakan-akan kita harus melakukan introspeksi, bahasanya Bu Nunung di situ evaluasi diri dari 4 hal yang dipaparkan itu. Kayaknya nunggu awal tahun, padahal kan isinya nggak nunggu awal tahun, mestinya apa yang kita lakukan. Ya. Saya seneng kalau misalnya Mas Yusada gagasnya itu ya paling nggak setiap awal bulan misalnya ketemu. Nah, kita bisa ketemu hanya 10 orang tapi mantap gitu bagi saya diskusinya. Saya hari ini baru gabung, seneng saya ngikutinya. Sehingga saya bagian dari hal-hal yang harus diantarkan bagaimana memperbaiki diri. Karena saya ingin dandani terus, tidak harus menunggu tutup tahun, awal tahun kita janji untuk menjadi lebih baik dan seterusnya. Gitu ya. Saya terima kasih, itu aja. Ada umum ya. Peristiwa seperti yang dialami Bu Nunung dengan dosen itu ya selalu terjadi.
pada sebab orang. Tadi sudah sampaikan. Pada zaman Nabi pun sudah mengalami hal-hal yang seperti itu, kekecewaan. Karena bagi saya memang sebuah peristiwa itu kadang memang tidak sesuai dengan harapan kita. Paling sederhananya itu kecewa kalau saya lihat itu kadang ada orang ketemu kita hangat, tapi besok ketemu kayak nggak kenal gitu. Kita kadang, loh salah opo kita gitu loh. Kemarin kita disapa hangat banget, gitu. Tapi besoknya, atau kita sebaliknya bisa melakukan pada orang dengan kesalahan-kesalahan seperti itu. Pertanyaan saya begini, kalau Bu Nurun tadi tanya 2 hal di chat itu, kalau jadi saya apa yang harus dilakukan, kalau jadi teman bicara yang undang di kafe itu tadi itu ya, paling di kantin aja kalau di kampus itu apa yang harus diungkapkan. Tapi kita lupa, kita bisa jadi bukan sebagai orang dalam tanda kutip korban yang mengagumi seseorang dan seterusnya kita mendapatkan nilai C dan kita mencari orang yang bisa jadi benar teman bicara kita atau enggak. Kita bisa jadi dosennya Bu Nunung. Itu loh maksud saya. Kita bisa jadi dosennya. Saya misalnya, mohon maaf. Saya misalnya di forum ini, saya tidak semua pernah tatap muka dengan mungkin saya hanya tahu beberapa di forum ini, majelis ini beberapa orang ini misalnya. Sehingga, mohon maaf ya, saya baca di sini ada Ikrimah, ada Erna Erni, ada siapa lagi, dia misalnya. Bisa jadi orang ini merasa dengan saya kenal, ya toh? Karena ketemu di majelis ini. Dia berharap bak disapa dan seterusnya, tapi tiba-tiba saya tidak menyapa ketika ketemu ini siapa ya bilang itu. Ini kan berarti perlakuan kita sebagai dosennya, nah, gitu loh. Nah sehingga bentuk introspeksi yang disampaikan Bu Nunung tadi 4 hal itu introspeksi pada semua ini. Posisi kita di mana? Posisi kita di mana, gitu loh ya. Nah sehingga saya ingin benar-benar pada teman-teman majelis ini benar-benar Mas Husada tidak hanya dijadikan sebagai forum diskusi pada kita, tetapi benar-benar berharap ini dijadikan majelis untuk masuk pada sesuatu hal dalam rangka memperbaiki sikap kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki pikiran kita. Gitu. Nah, karena selalu saya ngajak, ya lembutkan, hati kita harus dilembutkan. Saya kemarin mungkin 3 hari apa itu Bu Nunung di jalan dengan saya ketika mengikuti pengajian Ustazah siapa Bu? Ustazah siapa? Halimah. Ya. Ustazah Halimah. Gak penting saya namanya lah, yang penting saya ngikuti. Halimah. Nah, saya merasa begini gitu loh, betul. Saya merasa begini, ada banyak hal. Salah satu saya dari sekian banyak pengajian yang saya juga ikut di jalan itu, beliaunya mengatakan begini, baiknya seseorang itu sebenarnya ketika hati kita itu berpikir tentang sesuatu hal yang jelek, tetapi kita tidak lakukan, kita tidak ungkapkan dengan ucapan kita, itu sebenarnya bentuk keberhasilan kita. Kalau nggak salah konteksnya waktu itu ketika Nabi Yusuf agak marah kepada saudara-saudaranya yang masih menjelek-jelekan Benyamin dan seterusnya, tapi Yusuf bisa menahan amarahnya, itu dianggap sesuatu hal yang luar biasa. Itu ke saya benar-benar saya renungkan, saya mudah-mudahan satu titik yang seperti itu aja saya bisa melakukan. Satu titik yang gitu aja saya bisa melakukan. Saya berharap itu. Dan saya dalam satu titik itu juga berhasil melakukannya. Saya berhasil, merasa berhasil. Jadi ketika saya di rumah, ini punya kolam ikan, yang isinya kolam ikan itu isinya bagus-bagus, campurlah nggak bagus, ada koi, ada apa lagi ini, nila, dan koi saya hilang gitu, koi saya hilang. Saya tahu bahwa yang ngambil itu adalah si X, saya tahu. Nah, tapi saya bisa menahan diri, saya langsung mengatakan alhamdulillah ya, saya bisa menahan diri amarah saya terhadap orang yang begini-begini dan seterusnya. Saya merasa sangat bersyukur, sekalipun saya tidak selevel Nabi Yusuf gitu. Nabi Yusuf yang mau marah dan seterusnya. Nah, sehingga saya ingin mengatakan pada teman-teman semuanya, saya hampir semua setuju dengan yang disampaikan penuh. Karena saya baru dikontak kemarin tadi malam untuk ikut gabung. Saya hanya ingin mengatakan pada teman-teman, apapun peristiwa yang terjadi di luar diri kita, satu hal yang harus dipahami, kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, bahkan itu sahabat terbaik kita.
Tetapi yang bisa kita lakukan itu adalah mengendalikan diri kita sendiri. Maka bahasanya di Bu Nunung buat itu adalah evaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain, gitu loh. Nah, maka sekali lagi apapun kita bergaul dengan banyak orang, kita bergaul dengan keluarga, kita bergaul dengan saudara, kita bergaul dengan tetangga, kita bergaul dengan mitra kerja. Gitu. Nah, dari hal-hal yang seperti ini, kita sekali lagi tidak bisa kita mengendalikan sepenuhnya, terutama sekalipun kita sebagai seorang pimpinan, mengendalikan semua orang, mengendalikan karyawan kita, mengendalikan teman kita, tetapi yang bisa kita lakukan itu adalah diri kita sendiri. Nah, makanya bahasanya itu adalah evaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Jadi tidak penting gitu loh ya. Ya udah, orang mau melakukan seperti apapun itu bukan urusan kita. Kita tahu lah perilaku-perilaku orang yang kata Bu Nunung kita bukan setengah dewa. Bahkan bukan seperempat dewa aja belum kan. Seperempat dewa aja enggak gitu kan itu. Tetapi berapa banyak orang ketika diberi kekuasaan, orang diberi banyak hal, kenikmatan-kenikmatan itu, terus kita merasa orang yang bisa ngatur semuanya. Itu enggak lah. Jadi saya terima kasih diingatkan bahwa kuncinya adalah bagi saya, bahasa Bu Nunung tadi istiqomah bukan totalitas. Gitu loh. Tahapan-tahapan untuk menjadi yang terbaik itu berarti lakukan step by step. Nah, dari 2 melangkah ke 3, dari 3 melangkah ke 4, sehingga tahapannya kita semakin lama menjadi semakin baik. Bukan kita merasa terus ingin meraih nilai 10 itu. Nah, karena kalau kita merasa ini, itu yang orang tipe-tipe yang bahasanya Pak Haidar, karena kita merasa yang terbaik, terus orang lain mohon maaf malah dikafir-kafirkan, orang lain merasa menjadi jauh dengan baik kita, itu kan malah diri kita tidak baik. Karena orang kalau merasa baik, saya yakin orang yang merasa nilainya baik ini evaluasi dan menjadi sangat rendah. Keinginan untuk melakukan perbaikan terhadap dirinya menjadi sangat rendah karena dia merasa dia yang lebih baik dari orang lain, dialah yang terbaik dan seterusnya. Itu yang tidak baik. Sehingga kalau tahapan ini dilakukan di semua lini, saya katakan, mohon maaf, perbaikan itu bukan hanya perbaikan dari sisi ibadah, hubungan kita dengan Tuhannya, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perbaikan kita di tempat kerja kita, di keluarga kita, hubungan kita dengan siapapun, itu semua harus dilakukan evaluasi, gitu loh. Bagi saya seperti itu. Maka kalau lakukan dengan tahapan seperti itu, akhirnya kita harus berpikir sekarang kita sampai di titik mana. Saya mohon maaf, saya memberikan contoh pada diri saya sendiri ketika urusan pekerjaan itu. Saya sekalipun ini Bu Nunung mungkin lupa. Banyak orang kemarin kalau nggak salah itu salah satu pemateri di mana di literasi digital yang dari reporter Metro itu dia mengatakan begini. Saya ingat itu. Ketika ada seseorang yang menulis sesuatu, ada orang yang mengucapkan sesuatu, dan itu menyakiti terhadap diri kita, ada rasa pada diri kita. Apakah kita senang? Apakah kita sakit? Dan dari ucapan dan tulisan seseorang itu, mungkin tulisan ucapannya itu tidak ada di bekas itu. Kita sudah lupa dengan apa yang diucapkan. Tetapi rasanya itu tetap masuk di dalam diri kita. Nah, saya jadi ingat dengan ucapan seperti ini, Bu Nunung pernah ya, mohon maaf, kita membicarakan satu sahabat saya. Ketika sahabat saya di dalam pekerjaannya bla 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 bla, Bu Nunung mengatakan begini, Pak, itu guru saya ketika di SMP. Nah, bahkan kalau mau jujur itu saya favoritkan ketika di SMP. Setahu saya ketika menjadi guru integritasnya baik. Integritasnya baik. Saya tidak tahu integritas ini menjadi berubah ketika dia usia berapa, ketika dia punya jabatan apa, ketika tiba-tiba dia sekarang di pikirannya kok selalu berpikir tentang, mohon maaf, kok selalu berpikir tentang duit dan seterusnya, misalnya gitu. Nah, Bu Nunung lupa tentang itu, tapi ke saya masuk di hati itu. Itu masuk di hati itu saya. Bagian dari introspeksi terhadap diri saya. Nah, maksud saya begini. Ketika kita ketidakmampuan untuk melakukan perbaikan dengan melakukan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan, jangan lupa bahwa orang lain itu memberikan penilaian terhadap diri kita. Itulah. Maka syukur kalau kita misalnya bentuk penilaian pada orang lain, pada diri kita baik. Pada diri kita baik.
Sehingga yang ada di pikiran ketika disebut nama seseorang si A, si B, terus menjadi baik secara mayoritas itu kan bersyukur. Saya ini bagian dari introspeksi. Saya usia itu kan sudah kepala 5. Gitu. Kalau yang lain-lainnya ini kan rata-rata kepala 2 semua. Nah, saya melakukan introspeksi begini. Saya bekerja, buka pengajian Gus Baha itu, ya udahlah orang secara umum bahwa rata-rata usia kita 60 sampai 70 gitu. Saya harus mengatakan bahwa perjalanan hidup saya itu sudah jauh melampaui dari sisa. Sudah melampaui jauh sisa. Jadi usia saya ibarat orang puasa ini sudah memasuki sholat asar. Dan sebentar lagi maghrib gitu loh. Rasanya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, di sisa-sisa apa yang kita lakukan, rasanya eman kalau mau menutupi perjalanan hidup yang sudah jauh lebih dari mulai imsak sampai asar itu. Jadi makanya evaluasi dari 4 hal, saya nggak tahu 4 hal apa sudah cukup dari yang dipaparkan Bundung tadi mengatakan menurut saya 4 itu kan. Saya belum, saya mikir-mikir juga, saya bisa nemu yang kelima, yang keenam apa enggak itu saya. Sehingga evaluasi kita menjadi semakin komprehensif terhadap pekerjaan kita semua. Nah, rasanya eman-eman gitu. Makanya teman-teman yang masih usia jauh lebih muda, perjalanannya ini masih jam 9, masih jam 10, menurut saya teman-teman untuk sampai pada maghrib masih sangat panjang. Istiqomah menjadi sangat penting bagi kita sehingga tahapan kita juga semakin lama menjadi manusia yang semakin baik. Ya, saya tidak mengatakan semakin sempurna. Gitu. Kalau kita melakukan kebaikan kok masih dipandang dengan orang lain tidak baik, itu bukan urusan kita. Karena kita kadang sudah melakukan kebaikan seperti apapun, tapi ternyata orang masih melihat kita menjadi orang yang tidak baik, ya udah bukan urusan kita. Gitu. Itu urusan kita dengan diri kita sendiri, urusan kita dengan Tuhan. Ya, jadi hakikatnya itu saya ingin menyampaikan pada teman-teman semuanya, hidup kita hanya di 3 zaman, hidup kita di zaman lalu dan sekarang, dan yang ketiga di esok. Dalam bahasa Bundung dibalik itu esok dan lalu kan itu kan ya. Kita hanya hidup di 3 zaman ini. Maka lalunya saya katakan itu sudah jauh lebih banyak dalam beberapa hal, sehingga kita bagaimana di sisa esoknya itu jadi lebih baik. Yang terakhir bagi saya, hidup hakikatnya itu adalah membangun peradaban. Dan tidak ada manusia yang mampu membangun peradabannya itu melebihi dari Rasul. Selalu saya katakan betapa sulitnya kita membangun peradaban. Betul, betapa sulitnya. Kita tidak usah berkaca pada Rasulullah yang sangat luar biasa. Saya katakan di kita itu, saya melihat di abad ini, di negeri kita, mungkin orang yang hanya bisa membangun peradaban dengan baik itu adalah mungkin Soekarno, mungkin Soeharto, mungkin juga Gus Dur. Ya, tapi saya punya keyakinan dari 3 tokoh-tokoh seperti ini yang paling abadi kira-kira Gus Dur menurut saya. Yang paling abadi. Karena mengapa? Karena bentuk pengabdian ketulusan jamaah terhadap beliaunya untuk terus kirim Fatihah itu kan tidak dengan dipaksakan, tidak dengan rekayasa. Tetapi mereka, kalau beliau-beliau ini ketika mampu membangun peradaban di negeri ini, ternyata hanya untuk negeri ini aja. Tidak cukup untuk lintas negara. Tidak cukup. Waktunya pun mungkin diingat dalam 1 abad, 2 abad selesai. Rasulullah itu sampai 15 abad. Rasulullah penyebarannya itu peradabannya sampai menyeluruh di muka bumi ini. Nah, kita ini bagaimana? Kita bagaimana? Kita sudah susah payah menjadi orang baik, kita sudah berupaya untuk membangun segala satunya, ternyata bisa jadi di RT kita saja peradabannya kita tidak bisa orang yang berhasil. Apalagi wilayah yang lebih luas itu. Tapi sekali lagi, upaya membangun seperti ini di keluarga kita, di lingkungan kita, tempat pekerjaan kita, bukan urusan kita. Gitu lah. Yang penting kita berupaya menjadi orang yang lebih baik tahapannya itu saya pikir sudah menjadi sangat luar biasa. Ya, saya pikir itu saya sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan istiqomah
Kalau totalitas itu berarti Bu Nunung hari ini forumnya begitu itu terus nunggu tahun depan lagi gitu kan begitu. Tapi kalau istiqomah kan paling enggak bulan depan kita ada lagi kan begitu. Jadi bukan totalitas hari ini kita totalitas nunggu tahun depan. Padahal belum tentu tahun depan itu masih ada umur untuk kita. Itu menurut saya. Ya. Jadi terima kasih saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maturun Pak Terima Alfian. kasih, Pak Alfian. Terima kasih Pak Alfian. Alhamdulillah, syukurillah. Hidangannya sangat lezat nih Pak Alfian. Oke, baik. Kayak agaknya makin siang kita makin kenyang ya teman-teman. Jadi semoga bisa jadi sumber energi buat kita semua. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi diskusi. Teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan.